Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masjid Afal bin Akbar dengan NIM 2023 071076. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu implementasi model klasifikasi resiko tinggi atau rendah untuk pinjaman kredit pada dataset UC. Nah, selanjutnya next. Nah, pada tahap latar belakang, pada latar belakang proyek ini, yaitu perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi pada sektor keuangan dan meningkatkan kebutuhan akan sistem pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Nah, khususnya pada dalam pengolahan risiko kredit. Nah, pada tahap ini, risiko kredit masih berpengaruh langsung terhadap tingkat non-performing loan atau NPL. Jadi, metode konvensional seperti ini masih memiliki keterbatasan untuk menanganisasi datanya. Sehingga dalam penelitian ini kita memanfaatkan metode deep learning yang kompleks dan non-linear. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan metode ANN untuk melakukan klasifikasi resiko kredit menggunakan German Dataset UC Machine Learning, History, serta membandingkan kinerja dengan metode konvensional Random Forest sebagai baseline untuk melihat efektivitas pendekatan deep learning. Oke, selanjutnya. Nah, pada tahap dataset. Nah, pada dataset kita menggunakan dataset Standard German Dataset. Nah, ini kebanyakan menggunakan numerik. Ada dataset ini yang memiliki 1000 data dan memiliki 24 fitur. Di antaranya fiturnya yaitu riwayat kredit, durasi, status rekening, tabungan, dan lain-lainnya. Nah, pada dataset ini pelabelannya seperti ini. Nah, jadi untuk dataset ini juga distribusi kelasnya itu 700 dataset sebagai good credit dan 300 dataset sebagai bad credit. Nah, sehingga dataset ini belum seimbang. Oleh karena itu kita menggunakan metode MLP. Nah, pada tahap metodologi. Nah, jadi pada tahap pertama itu yaitu adalah akuisisi data. Akuisisi data UC. Nah, dataset akan diakuisisi data numerik. Nah, selanjutnya itu adalah tahap pre-processing. Nah, pada tahapan pre-processing ini memiliki beberapa tahapan. Nah, seperti yang pertama itu adalah pelabelan, transformasi. Nah, di tahap ini dataset data 1 akan dicap sebagai good credit dan data 2 itu sebagai bad credit. Nah, akan ditransformasi menjadi kosong itu sebagai goodnya pada pre-processing, yaitu adalah trend test split atau bisa dibilang dengan pembagian data. Selanjutnya adalah trend test split 80/20. Nah, pada tahap ini adalah pembagian data 80% sebagai data latih dan 20% data uji. Nah, untuk selanjutnya itu adalah menggunakan standar scalar atau untuk MLP. Nah, pada data ini yang fungsinya itu sebagai membantu optimalisasi pada MLP agar data itu lebih stabil dan cepat. Nah, selanjutnya penanganan imbalance dengan menggunakan sistem SMOT, hanya data latih MLP. Nah, pada sistem SMOT ini data juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan model deep learning mengenali kelas minoritas. Itu adalah pembangunan model. Nah, untuk pembangunan model kita itu menggunakan dua model, yaitu menggunakan baseline random forest dan model utamanya itu menggunakan MLP. Untuk evaluasinya itu yang pertama itu ada evaluasi accuracy, yang kedua adalah precision, yang ketiga ada recall, yang keempat ada F1 dengan class bed, yang kelima itu ada confusion matrix, dan yang keenam ada ROC-AUC. Nah, ROC-AUC ini adalah digunakan untuk mengukur kemampuan model untuk membedakan kelas good dan kelas bad secara keseluruhan, jadi secara bersamaan seperti itu. Oke, selanjutnya yang tahap kelima itu adalah analisis trade of FN versus FP ditambah dengan tuning threshold. Oke, next. Nah, jadi model yang kita gunakan yaitu adalah baseline random forest. Nah, pada random forest ini adalah metode sample yang dimana menggabungkan banyak discussion tree. Nah, di sini tuh estimasinya itu sebanyak 300 dan class weight-nya itu seimbang untuk mengurangi bias akibat imbalance seperti itu. Untuk tahap kedua pada model kita yaitu menggunakan sistem MLP. Nah, jadi yang pertama itu masuk ke input
Lalu di situ ada 24 neuron. Karena kita juga memiliki data itu sebanyak 24 fitur. Dan selanjutnya akan masuk ke hidden layer sebanyak 16 neuron, dan selanjutnya pada hidden layer kedua akan menjadi 8 neuron. Nah, selanjutnya akan mengeluarkan output yaitu satu neuron sigmoid. Nah, ini untuk probabilitas kelas bed. Selanjutnya, oke, hasil penelitian NLP. Nah, untuk hasilnya yaitu dari grafik di atas itu training loss turun seiring epoch. Jadi model itu dapat disimpulkan model itu belajar dengan baik. Dan yang keduanya itu adalah validation loss-nya itu turun di awal lalu stabil. Nah, sehingga dapat disimpulkan itu termasuk generasi yang cukup baik. Nah, tahap ketiga itu early stopping, menghentikan training sebelum overfitting yang signifikan. Nah, di sini untuk perbandingan utama menggunakan MLP, Random Forest, dan MLP. Nah, kesimpulannya itu untuk Random Forest itu akurasinya itu unggul, tapi lemah dalam pendeteksi bed. Nah, untuk kelas MLP itu unggul untuk memanajemen risiko karena recall bednya itu lebih tinggi daripada FN-nya yang jauh lebih rendah seperti itu. Oke, untuk kendala yang kita hadapi, jadi dalam proyek ini kendalanya itu adalah kesulitan mencari dataset, di mana dataset itu banyak data yang memiliki atribut itu yang tidak serupa. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, yang pertama itu kita meningkatkan kualitas kesiapan data sehingga model dapat mempelajari data dengan lebih baik. Itu adalah memastikan data yang digunakan memiliki kualitas dan berkarakteristik untuk mendukung proses analisis agar pemodelan datanya lebih optimal. Oke, that's all for me. Maafkan apabila ada salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.